Saat penulisan itu kita berusaha untuk menyajikan kebingungan dari tokoh Erwina sehingga penonton bisa merasakan kebingungan itu sendiri. Jadi memang ini sesuatu yang kita eksplorasi, kita eksperimen, mungkin sesuatu yang kita nggak tahu nih penonton bisa dapat gak ya feel bingungnya gitu. Tapi ini sesuatu yang mau kita coba ya sama penulis juga, sama Calvin juga. We try to create something new in between the sets ya, like jumping here, jumping there gitu. Jadi kita kolaborasi semua juga bisa mendapatkan kebingungan dari karakter tamu gitu. I got very lucky getting a director who was so receptive to a lot of like the crazy stuff that we wanted to try, and who himself has like, you know, it was wonderful getting to work with you and getting to see you draw. For example, seeing the first time you drew the entity. I don't know if you guys know this, but there's like, you know, he drew on his iPad when we were still writing it what the entity would look like, and that was really helpful for me as a writer to know what it was going to look like, to know what that fear was going to feel like when you saw it, and just work off of that and write off of that inspiration. Jadi ini termasuk juga kayak konsep, soalnya tadi banyak banget ngeliat sebenarnya walaupun dikasih PR sebenarnya kayak banyak misteri dari sisi cerita, dari sisi karakter. Ini memang mau dibuat universe walaupun dari thread biasanya kan thread ada kelanjutannya, itu termasuk atau memang udah mau bikin bingung aja buat penonton? Sebenarnya bikin bingung buat penonton, tapi bukan berarti kita sebenarnya bingung juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu universe seperti apa dan sebagainya, cuman kita mau ngampilin itu enggak terlalu gamblang banget gitu, biar penonton bisa sambil berjalan menuju ke belakang, penonton bisa mendapatkan sedikit demi sedikit informasinya gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang misterinya, tapi sebenarnya kita bukan karena kita bingung gitu, kayak gitu sih. Ini kan sebuah film, Mbak, bukan dokumenter. Ya. Tapi susah nggak sih ngadaptasi dari thread terus mendirect langsung menjadi film, itu seberapa sulitnya gitu? Kalau dari thread yang penting kita memang kan itu kan dua media yang berbeda ya. Kalau thread kan itu memang pendek-pendek. Ketika itu translate menjadi media film, kita memberikan detail-detail yang tidak ada di thread. Tapi kita harus tetap mempertahankan kengerian yang didapatkan pada saat orang membaca thread. Kita make sure bahwa ini nggak boleh hilang nih roh dari threadnya, kengerian itu gitu. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya? Nggak sih, tantangannya seperti gitu. Apa ya? Tantangannya karena ini pertama aku di horor, baru pertama kali ngerasain syuting dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5 gitu, baru istirahat kayak kebalik gitu loh jam tidurnya. Itu baru pertama kali ngerasain pakai sling, pertama kali ada di tempat-tempat yang ternyata juga sebenarnya horor gitu, jadi sangat menyenangkan. Tidak terlihat gitu. Sebelumnya kan juga diceritakan bahwa kalian berdua banyak diskusinya gitu, mungkin seperti apa sih diskusinya gitu, untuk apalagi untuk garapan film ini gitu? Gimana Cak? Ya pokoknya kalau diskusinya sebenarnya gimana cara pandang Erwina ke Tri dan Tri ke Erwina gitu, kayak bagaimana kita saling membutuhkan ternyata satu sama lain. Jadi biasanya emang beberapa scene yang kita laluin berdua itu kita pasti ngobrol dulu gitu. Apalagi kan mungkin ada beberapa adegan yang Rachel juga aku take duluan, nanti baru aku ngeliat Rachel gitu. Jadi aku diskusi dulu apa yang lo mau lakuin dan lain-lain. Dan ada beberapa dialog juga yang kita diskusin, kira-kira cocok nggak sih Tri sama Erwina berdialog kayak gitu. Tadi disebutkan juga bahas soal menjadi seorang aktor gitu, apalagi Kak Rachel kan baru nih, mungkin apa sih yang paling pelajaran yang paling dikasih tahu gitu dari Kak Tasya sendiri? Sebenarnya kalau aku mungkin lupa ya, tapi kayaknya menghargai proses sih, karena kan proses buat jadi aktor maksudnya kan Rachel, aku juga pasti kan harus melalui gitu, jadi harus sabar aja gitu. Jadi jangan terlalu nge-push dirinya, tuh juga tahu limitnya gitu, tapi tetap harus berusaha dan tetap mau belajar. Kalau dari kakak sendiri gitu ya, kan kalau misalkan dilihat cinta banget sama acting gitu, tapi ada nggak sih sisi lain yang sebenarnya orang nggak tahu kamu tuh sukanya apa, cintanya apa? Aku mungkin yang sisi lain yang orang nggak tahu apa ya, kayak semua orang tahu deh aku sukanya apa, karena aku nggak
tipe orang yang nggak nutup-nutupin apapun yang aku suka, olahraga, terus juga kayak kemarin lumayan belajar sama Muhammad kan. Kita nggak tahu kok dia suka K-pop. Oh iya K-pop. Tapi semuanya harusnya tahu. Ya aku suka K-pop gitu. Kayak kemarin baru lihat list apa aja yang aku denger. Ya 2000 berapa menit aku dengerin K-pop gitu. Itu doang sih. Walaupun muka aku nggak kelihatan kayak pecinta K-pop, tapi aku suka K-pop. Thank you kan. Diingatkan gitu. Siapa duluan mungkin? Kan Pendapatnya? Ya nggak apa-apa ya, itu anggap aja sodako ya. Nggak, sebenarnya ini ngomong jawab serius apa enggak nih? Serius Sebenarnya dong. kalau culture tulang punggung keluarga itu cuma ada di Indonesia ya. Gitu. Kalau di negara-negara luar yang sudah negara-negara maju tuh nggak ada sistem tulang punggung keluarga, itu nggak ada, karena setiap anak itu harusnya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu, dan orang tua tuh sangat bertanggung jawab penuh dengan anak-anaknya gitu. Tapi kayaknya memang di Indonesia aja baru istilah tulang punggung keluarga tuh banyak terjadi di sini. Nah, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan ini semua ya. Aku nggak mau terlalu banyak ngomong, takutnya salah. Betul. Dijawab semua sama kan. Tapi kalau aku mungkin lebih aku salah satunya mungkin tipe orang yang sangat gimana ya, ngelihatnya keren banget sih orang-orang bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Aku nggak ngerasa aku mampu untuk dikatakan seperti itu gitu, tapi kayak misalkan mungkin Rachel atau kan menjadi tulang punggung keluarga itu kan nggak gampang gitu, dan kadang jadinya di beberapa orang, nggak semua orang itu jadi menyampingkan kesenangannya sendiri. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Kayak misalkan karakter Erwina ini kan juga jadinya dia nggak tahu apa sih yang bikin dia happy, apa sih, dia nggak bisa bersuara karena dia terlalu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Aku sih merasanya semoga orang-orang di luar sana bisa bahagia dulu sama dirinya sendiri, baru bisa bahagiain orang lain gitu. Benar, sama kayak kalau di pesawat kan, kalau ada masker turun yang dipakai Kita dulu baru orang lain. Menurutku itu benar. Jadi emang kita harus nggak apa-apa kok nolong diri sendiri dulu, baru nolong orang lain. Rahel gimana? Ya pasti itu adalah suatu hal yang kita inginkan buat kita semua gitu kan. Cuman ya seperti Erwina, Tri dan Awang itu kan kita ada di posisi, banyak banget orang Indonesia yang ada di posisi seperti mereka gitu, yang dimana mungkin mereka tuh pengen mendahulukan diri sendiri tapi sulit. Ada di posisi itu tuh sulit, kita mau mikirin diri sendiri, kita nggak tega juga. Belum lagi omongan orang kan, karena ternyata juga masih banyak di Indonesia yang kalau misalnya maksudnya kalau anak udah besar itu, kalau sampai dia nggak ngirim duit ke ibunya tuh udah dibilang durhaka gitu. Jadi ya menurut aku jadi tulang punggung itu pastinya berat, dan walaupun di balik dari beban itu pasti ada suatu hal yang memuaskan lah, pasti kita puas lah ngelihat orang tua atau anak-anak kita bahagia. Tapi ya gitu, berat tapi ada blessingnya juga sih. Betul, karena kan pasti didoain juga, apalagi sama orang tua kan pasti doa orang tua paling lancar, makmur jaya. Ger masing-masing apalagi yang ingin dicapai mungkin pasti bahagia sih, bahagia